Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, sehingga kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 11 Oktober 2020 kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya beri judul, hati-hati dengan ambisimu. Hati-hati dengan ambisimu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ambisi itu baik atau tidak? Ambisius itu baik atau tidak? Kalau kita melihat dari kamus, itu baik. Ambisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan, hasrat, atau nafsu yang besar untuk menjadi, untuk memperoleh, atau untuk mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau untuk melakukan sesuatu. Sedang ambisius itu artinya penuh dengan ambisi. Berarti itu baik. Ambisi ataupun ambisius itu baik. Yang tidak baik adalah tidak bisa mengendalikan ambisi. Maka saya katakan dalam judul itu adalah hati-hati dengan ambisimu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan kisah Abimelek. Orang yang tidak bisa mengendalikan ambisinya akan berpikir dan bertindak salah. Ada 3 hal buruk yang akan kita pelajari, di mana ketiga hal itu menguasai orang yang tidak bisa mengendalikan ambisinya. Yang pertama, lupa pada aturan atau lupa pada ketetapan yang ada. Atau lebih tegasnya, melupakan atau mengabaikan aturan atau ketetapan yang ada. Mari baca ayat 1 dan 2. Demikian. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat bahwa aku darah dagingmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ada pertanyaan dari Abimelek yang disampaikan kepada warga kota Sikem melalui saudara-saudara ibunya. Yang lebih baik mana? 70 orang anak Yerubbaal yang memerintah atau saya 1 orang? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya akan menjawab demikian. Siapa yang mau memerintah? GR amat. Demikian akan saya jawab seperti itu. Kenapa? Mari kita lihat pasal 8 ayat 23. Demikian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ini sudah ditetapkan oleh Gideon. Jadi Gideon sudah mengatakan, baik Gideon maupun keturunannya, anak-anaknya, seluruhnya
tidak akan memerintah. Lah kok Abimelek tanyanya seperti itu? Maka jawab saja, siapa yang mau memerintah GR Ahmad gitu ya. Tetapi itulah orang yang dikuasai oleh ambisinya, maka dia akan lupa pada aturan. Dia akan lupa pada ketetapan, atau melupakan atau mengabaikan ketetapan yang ada. Sekalipun ayahnya sendiri yang menetapkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, nama Abimelek dalam bahasa Ibrani juga Abimelek itu artinya father of the king. Father of the king, ayah dari raja. Apakah karena arti nama itu sehingga dia sampai berjuang atau ambisius untuk mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin yang memerintah bangsa Israel, khususnya orang-orang Sikem? Apakah karena itu? I don't know, kita tidak tahu. Yang jelas dia lupa pada aturan. Yang jelas dia mengabaikan, melupakan ketetapan aturan yang ada. Bahwa Gideon dan anak-anaknya tidak akan memerintah, apalagi menjadi raja. Itulah orang yang dikuasai ambisi. Maka saya katakan hati-hati dengan ambisimu. Karena akan melupakan, mengabaikan aturan atau ketetapan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dikuasai ambisi itu akan menghasut orang lain. Akan menghasut orang lain atau tergoda untuk menghasut orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih bisa melihat di ayat 1 dan 2 dan ditambah dengan ayat 3 dan 4 mengenai menghasut orang lain ini. Abimelek datang ke orang-orang dekatnya. Tidak sedikit yang dia datangi. Dia dikatakan di sana saudara-saudara ibunya dan kaum dari pihak keluarga ibunya. Dan melalui mereka kemudian seluruh warga kota Sikem, itu tidak sedikit. Abimelek berusaha menghasut mereka, orang-orang dekatnya, lalu seluruh warga kota Sikem, itu tidak sedikit. Dan rupanya berhasil. Berhasil apa yang dilakukan oleh Abimelek ini, menghasut orang-orang itu berhasil. Mari perhatikan ayat yang keempat, demikian. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya, ini orang-orang Sikem ya, memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Itu hasutan mereka berhasil sampai mereka memberikan uang kepada Abimelek dan Abimelek bisa menyewa orang-orang jahat. Di sini disebutkan petualang-petualang dan orang-orang nekat. Berhasil rupanya menghasut orang lain. Nah itulah orang yang dikuasai oleh ambisi, maka dia akan menghasut orang lain, berusaha menghasut orang lain untuk mendapatkan dukungan. Dan Abimelek melakukan hal itu dan berhasil. Kemudian yang ketiga, orang yang dikuasai oleh ambisius atau ambisi, maka dia akan bertindak jahat. Mari perhatikan ayat yang kelima. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu, perhatikan ini, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Zerubabel 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Zerubabel, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Orang yang dikuasai oleh ambisi, maka dia akan bertindak jahat. Bertindak jahat. 70 min 1 tentunya, karena Yotam tidak. 70 min 1 dari saudara-saudaranya, anak-anak Zerubabel itu dibunuh di satu batu. Mengapa bisa demikian? Karena dia membawa petualang-petualang tadi. Membawa petualang dan orang nekat. Saya katakan penjahat-penjahat itu ya. Dikatakan
bahwa 70-1 saudara-saudaranya dibunuh di satu batu, satu tempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah hal-hal yang menguasai orang yang tidak bisa mengendalikan ambisinya, yaitu pikiran dan tindakan yang jahat. Jadi perhatikan ini, orang-orang yang tidak bisa menguasai ambisinya, dia akan berpikir dan bertindak jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ambisi sih boleh-boleh saja, karena hidup ini berat. Hidup ini perjuangan yang berat, maka perlu ada ambisi, perlu ada kekuatan untuk mendorong sesuatu, untuk melakukan sesuatu supaya bisa menghadapi masalah atau kehidupan yang berat. Jadi perlu ambisi. Tetapi ambisi itu harus dikendalikan. Dan orang atau manusia tidak bisa mengendalikan ambisi kecuali Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, Anda dan saya memerlukan Roh Kudus untuk mengendalikan ambisi kita. Kita memerlukan Roh Kudus. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, apa itu bisa terjadi dalam segi pelayanan atau dari gereja, di tempat pelayanan, apa itu bisa terjadi hal-hal yang semacam itu? Oh, bisa saja. Bapak Ibu perhatikan kehidupan gereja-gereja, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kita tahu peristiwa-peristiwa di mana antara orang tua dan anak bisa bertengkar hebat oleh karena posisi, oleh karena kedudukan di gereja. Bisa saja terjadi. Di gereja-gereja tertentu hal-hal seperti ini bisa terjadi oleh karena kedudukan, bahkan hamba Tuhan bisa terlibat di dalamnya. Kita tahu bertahun-tahun yang lalu peristiwa yang menghebohkan Indonesia, di mana kekristenan begitu hancur lebur oleh karena sesuatu peristiwa pembunuhan saling terjadi antara orang Kristen, antara hamba Tuhan, antar para pemimpin gereja. Itu karena apa? Karena ambisi. Dia dikuasai oleh ambisi, tidak bisa mengendalikan ambisi. Oleh sebab itu yang muncul adalah pikiran dan tindakan yang jahat. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari punya ambisi, silahkan. Tetapi mari kita meminta Roh Kudus untuk mengendalikan ambisi kita, supaya kita tidak terjatuh kepada atau dikuasai oleh pikiran dan perbuatan yang jahat. Ingat bahwa kita bukan harusnya mengejar hal-hal yang seperti itu. Itu adalah hak Tuhan. Apakah kedudukan atau apapun juga, itu hak Tuhan dan diberikan kepada kita yang rendah hati, yang sungguh mau takluk kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus hati-hati terhadap ambisi kita. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita mengendalikan ambisi kita. Bukan pikiran dan perbuatan yang jahat yang akan muncul, tetapi pikiran dan perbuatan yang terpuji, yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang akan muncul ketika Roh Kudus menolong kita untuk bisa menguasai ambisi kita. Hati-hati dengan ambisimu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur ada ambisi di dalam diri kami. Karena itu penting untuk kami bisa menghadapi atau berjuang dalam kehidupan yang berat itu. Tapi biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa mengendalikan ambisi kami. Sehingga yang muncul bukan pikiran dan perbuatan jahat, namun pikiran dan perbuatan yang mulia, yang memuliakan Engkau ya Bapa, dan memberkati sesama kami. Terima kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.